السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan, diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang ruqyah syar'iyah. Mungkin belum pernah dibahas, belum pernah. Karena saya melihat kejadian pembunuhan yang terjadi di dekat sini kan ya. Nah, mungkin banyak faktor nanti yang akan kita bahas ya. Suaranya jelas kan? Tes. Jelas ya. Jadi ruqyah itu sebenarnya apa ya? Ruqyah itu kalau bahasa letterleknya itu bermakna jambi-jambi ya. Tetapi di sini ada dua makna, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah itu apa? Yaitu ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi kita itu apa? Yaitu yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ruqyah syariah yang tanpa dicampuri dengan macam-macam, tanpa dicampuri dengan mantra-mantra Jawa misalnya. Nah, itu ruqyah syariah. Lah sedangkan ruqyah yang syirkiyah, yang syirik, yaitu ruqyah terapi yang diiringi dengan minta pertolongan kepada selain Allah. Biasanya dicampuri dengan mantra-mantra atau jambi-jambi yang mungkin di situ memutarbalikkan fakta. Ya, misalnya baca bismillah kulhu sungsan. Ya, baca bismillah surat Al-Ikhlas dibalik, dibaca dari belakang. Ya, wong dari depan aja kadang masih lupa ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya dibolak-balik. Nah, ini dibalik dari belakang. Nah, dan untuk mengetahui dua ciri-ciri ini kita perlu tahu. Taunya dari mana kalau ruqyah itu syirik? Ya, taunya ketika kita mengetahui ciri-ciri dukun, ciri-ciri ruqyah yang syirik. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak syirik. Ya. Selama tidak syirik tidak mengapa ya.
Nah terus yang syirik yang bagaimana? Yaitu man ata kainan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang pergi ke dukun ya dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lah kalau ke dukunnya seminggu sekali ya, habis sholatnya sudah min. Ya saya tidak ke dukun, saya tuh ke ustadz, ke kiai, ke habib misalnya lah ya. Kadang kita terjebak, tertipu di situ. Walaupun gelarnya apapun dia, tetapi kalau dia menjalankan amalan syirik, terutama di dalam meruqyah, berarti dia termasuk dukun. Ya kita belum banyak yang tahu tentang dukun. Ya, sehingga banyak pasien saya itu, saya nggak ke dukun, saya ke ustadz misalnya. Kalau saya nyebut yang lain kan khawatir saya menghina. Saya ke ustadz misalnya, di sana dikasih bacaan-bacaan, terus airnya dimasukkan ke botol bacaannya, ya. Mengalami kayak gitu ya. Saya pernah meruqyah kesurupan sama beliau ini, pengalaman. Ya. Jadi dimasukkan ke sini misalnya minum, nah, itu salah satu ciri-cirinya. Ya, kita sebut satu persatu saja. Ciri-ciri dukun itu bagaimana? Seperti sebagaimana yang saya ingat dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, peruqyah terkenal yang dari Mesir ya. Beliau mengungkapkan ciri-ciri dukun. Yang pertama, ciri-ciri dukun itu ketika seseorang datang ke dia itu langsung ditebak. Ya. Oh, panjenengan dari Umbul Sari ya misalnya. Rumahnya dekat masjid ya misalnya loh, atau misalnya gitu. Langsung ditebak. Ya. Itu orang yang tidak paham dikira makrifat ya kan itu ya. Makrifat kan berubah jadi meripat ya, makrifat. Tingkat tinggi ya. Padahal itu dibisiki oleh jin ya, dibisiki oleh golongan jin ya. Jadi itu tertipu pertama kali. Banyak orang yang tertipu di situ. Sudah tahu duluan dia. Udah usah ngomong wes ya. Saya juga pernah digitukan oleh pasien datang, wes gak usah ngomong ngerti misalnya. Ya gak ngerti Pak, ya. Jadi itu ditebak duluan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dukun itu ketika panjenengan mau diobati itu kadang ditanya mbahnya siapa, mbah buyutnya siapa misalnya, nanti buyut-buyutnya siapa. Kenapa kok begitu? Itu untuk dimantra ya, untuk dimantra ya. Ini bin ini sampai ke belakang. Nah, ketika dimantra akhirnya jinnya mudeng. Oh ini anaknya ini ya. Karena usia mereka lebih panjang daripada usia manusia, bisa ratusan tahun, mungkin bahkan bisa ribuan tahun ya. Kemudian ciri dukun yang selanjutnya adalah dia menggunakan azimat. Biasanya azimat itu raja-raja, biasanya ada yang dipakai, ada yang ditaruh di pintu-pintu rumah ya. Jadi panjenengan ketika ke rumah seseorang, lihat di pintunya, kalau ada buntelan hitam atau kepalanya babi ya, nah itu termasuk. Ada yang punya ini? Bapak Ayu itu punya ya. Oh, jenengan yang nyabut ya.
sudah tak ajari nyabut jimat dulu ya. Ambil sop, buka dulu enggak apa-apa, terus dibakar, bacakan ayat-ayat kursi. Nggih. Jadi itu azimat ya. Azimat itu biasanya macam-macam isinya. Ada orang yang masih mempertahankan azimat karena beranggapan itu ayat Al-Qur'an. Ya. Walaupun benar-benar ayat Al-Qur'an, tetapi bukan begitu caranya. Ya, tetapi kebanyakan itu dicampur dengan kode-kode. Nomor ponsel kalau sekarang ya, nomor WA ya. Jadi 11, 22, 33 ditulis di situ. Ya, ketika ditulis jinnya kan datang ke jimat itu. Sehingga orang yang pakai jimat ya kemudian dibacok tidak mempan, itu sebenarnya yang nangkis adalah jin. Ya. Jadi sering kita menetralisir orang-orang yang kebal. Orang-orang yang kebal kita ruqyah ya, kemudian kesurupan menjadi-jadi ya, insya Allah setelah itu tidak kebal lagi sudah, karena jinnya keluar, bahkan jimat-jimatnya atau sabuknya dibakar ya. Jadi itu ciri-ciri dukun yang kedua ya, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dukun itu ya, biasanya pakai syarat-syarat dengan hewan-hewan tertentu ya. Biasanya contohnya ketika pengen jodoh ya, wis nanti kalau kamu pengen jodoh ayam putih mulus ya, biar jodohmu nanti juga putih mulus ya, misalnya loh. Pas ketemu sapi lah. Nah, itu syarat-syaratnya dukun. Permasalahanmu akan saya selesaikan asal bawa kambing satu nanti buat selamatan ya, misalnya ya. Insya Allah selesai, kita berdoa bareng-bareng. Lah itu berarti ciri-ciri dukun dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali tadi itu, karena masih memakai perantara dengan hewan-hewan ya. Kecuali misalnya di masjid ini, ayo saya punya masalah berat ini, wes beliau kambing mangan bareng-bareng, dungo bareng-bareng, tidak masalah. Bukan untuk pengorbanan kepada dukun, tidak, sedekah ya, karena sedekah itu juga insya Allah menolak bala. Itu beda niat saja lain ya. Kambing disembelih hari raya Idul Kurban niatnya karena Allah, pahalanya besar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi niatnya ada seperti itu. Banyak kejadian yang kita temui, kadang oleh dukunnya itu disuruh ayam tidak usah disembelih, dikubur hidup-hidup di rumah. Oh, saya pernah nemukan di Jember, tak suruh gali terus dibuang di pondasi di keramiknya itu digali. Ada yang seperti itu ya. Ada di Jember itu yang supaya nangkal sihir, suruh naruh kepala babi di 4 penjuru. Wah, tak suruh ambil kepala babinya, bakar. Ya kadang mohon maaf, banyak mungkin orang yang tidak tahu, bahkan mungkin umat Islam sendiri yang masih lata. Lata itu apa? Ya berkeyakinan bahwasanya kepala babi atau taring babi itu bisa menolak santet, iya benda. Loh, padahal babinya aja diharamkan loh. Kok masih dibuat melindungi diri dari godaan setan ya, kan lucu sebenarnya. Ya, itu ciri-ciri dukun. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah dia membaca wirid tidak ada tuntunannya. Ya, disuruh zikir tanpa ada tuntunannya. Baca doa ini 1000 kali. Ya. Ini 1000 kali. Ya, ini 1000 kali. Jadi wiridnya sehari 5000 kali. Doa lambe ya seperti itu. Akhirnya zikirnya yang terjadi bukan mencari kekhusyuan, tapi dikejar target.
Akhirnya yang terjadi apa? Bacanya kayak tawon. Ya. Bahkan ada kejadian dia disuruh zikir la ilaha illallah sudah benar, tapi karena saking cepatnya itu bacaannya cuma loh sampai kesurupan ya. Nah, ketika kesurupan diruqyah, kenapa kau masuk dalam jasad ini? Oh, karena dia manggil saya. Namamu siapa, jin? Nama saya Allah. La ilaha illallah tinggal Allah. Ya, ada seperti itu. Ya. Bahkan seseorang yang mengamalkan Asmaul Husna yang disalahgunakan, ya, tidak lengkap, itu pun rentan kemasukan jin. Ya, ada baca ya latif sampai cepet. Ya, padahal ya latif itu harus lengkap, ya Allah ya latif, misalnya begitu ya. Akhirnya kemasukan, ya jinnya ngomel, jinnya namanya latif. Ya, seperti itu. Itu contoh-contoh wirid-wirid yang tidak ada dasar hadisnya. Setan itu malah seneng. Wong kita aja loh ngamalkan zikir pagi dan petang, kira-kira bisa istiqomah apa enggak? Lah iya, kok nyari-nyari yang lain gitu loh. Heran saya kadang gitu. Kita mengamalkan zikir yang ada riwayat hadisnya saja wis kualan, kadang lupa, kadang lali ya. Kadang ndak ingat, wis double, wis lupa, lali, ndak ingat. Ya, itu kadang wis ada masalah baru baca kan itu ya. Lancar-lancar lupa. Ya. Itu kok masih nambah wiritan yang lain. Heran kadang di situ. Astagfirullah min dzalik. Ya. Jadi kalau zikir yang kita lakukan sesuai sunnah itu menenangkan. Zikir yang kita jalankan di luar sunnah itu menyesatkan. Astagfirullah min dzalik. Ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dukun itu ada yang tahu? Punya kamar khusus. Ya. Kecuali panjenengan punya berangkas lain ya. Berangkas isinya uang, sertifikat ya, lain. Ya. Punya kamar khusus. Buat apa kamar khusus? Biasanya buat persembahan kepada golongan jin ya. Ada sebuah kisah ya, di suatu daerah ya. Seorang ini disebut sebagai seorang wali. Ya, seorang kiai ya, sampai disebut seorang wali karena banyak orang yang berobat kepadanya itu banyak yang sembuh ya. Entah sembuhnya dalam artian apa, yang jelas banyak yang sembuh. Kemudian ketika seseorang berobat ya, misalnya Pak Awid mau berobat ya, berobat misalnya, Bapak kalau mau berobat bawa satu mushaf Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai sedekah katanya. Oh seneng kan? Panjenengan mau berobat ke saya bawa Al-Quran kan seneng. Pikiran jenengan, oh paling mau ditaruh di musola, gitu. Paling mau ditaruh di masjid, ya. Ya. Jadi Al-Quran yang saya kasih kemarin bukan dari minta-minta gitu, enggak. Ya. Kan ada mas ini Al-Quran ini, oh, alhamdulillah. Itu bukan dari minta-minta gitu, enggak. Jadi banyak orang yang ngirim Al-Quran buat sedekah di sana dan banyak yang sembuh. Ya. Suatu saat si kiai ini yang disebut wali ini meninggal dunia. Ya. Kemudian digantikan oleh putranya. Putranya mengamalkan kitab-kitab abahnya. Ketika diamalkan muncullah sesosok jin. Hei jin, saya adalah khodamnya abahmu. Kamu mau pergi kemana akan saya turuti. Kamu mau pergi ke Mekah akan saya turuti. Ya, enak ke Mekah, ndak antrian. Ya, karena dia pengen ke Mekah, diajaklah ke Mekah sama jin. Disuruh menjamkan mata dan seakan-akan sudah sampai di Mekah. Ya, karena mereka gerakannya cepat. Ya, ketika pulang dari Mekah, ndak langsung pulang ke rumah, tetapi dimampirkan di suatu pulau yang sangat terpencil. Di pulau itu si jin ngomong, ya, hei putra kiai, dulu abahmu
ketika dari Mekah dan mampir di pulau ini. Pulaunya terpencil, jarang diketahui manusia. Abahmu mampir di pulau ini dan menyembah saya di batu ini. Ada batu yang besar yang di situ dibuat menyembah jin oleh si kiai yang sudah wafat dahulu. Kamu pun, hai putra kiai, kamu harus menyembah saya di batu ini. Kalau kamu tidak mau menyembah saya di batu ini, kamu akan saya tinggal di sini dan kamu akan mati kelaparan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya alhamdulillah putra kiai tidak mau menyembah. Tidak, saya tidak mau menyembah kamu. Ditinggal oleh jinnya, sendirian dia di pulau kecil itu. Ya. Akhirnya mungkin beberapa hari berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya, bantulah saya. Minta kepada Allah dia. Alhamdulillah datanglah nelayan, diajak pulang sama nelayan itu tadi, dan sampai di rumah ya si jin mulai berpikir, ya kok begitu abahku ya, kok sampai begitu ya. Akhirnya terjadi dia ingat pesan-pesan abahnya. Dulu abahnya berpesan, jangan buka WC ku, jangan buka kamar mandiku. Akhirnya dia penasaran, mengajak seorang ustadz, ya dibukalah WC tadi itu yang mungkin sudah bertahun-tahun gak dibuka. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Banyak Al-Quran di WC tadi itu. Ya, Al-Quran wis buat encek-encek, wis dihina lah di WC. Kok bisa seperti itu? Itu syarat dari jin supaya pengobatannya manjur. Jika Al-Quran digunakan persembahan dihina. Jadi intinya begini, semakin Al-Quran dihina, setan semakin nurut, setan semakin manut, setan semakin mau disuruh kemana-mana. Itu tingkatan tertinggi. Ya. Konon zaman dahulu ketika saya masih kecil ya, di daerah saya di Lumajang sana itu ada seorang dukun ya, sudah sepuh ya. Saya tahu waktu kecil dia kalau jalan pakai tongkat, ya mirip mak lampir gitulah katanya. Waktu itu dia mau nyihir seseorang, ya. Dia taruh Al-Quran di tengah, kemudian dia tawaf keliling sambil baca mantra-mantra. Ya, karena pada waktu itu ada anak kecil, ya, dia sambil keliling itu tidak berbusana, tidak pakai baju, kelilingnya Al-Quran. Itu bentuk penghinaan, ya, karena dia ada yang ngintip anak kecil sehingga sihirnya tidak manjur. Beberapa tetangga saya kalau ngobati cuma dikasih uang 20.000 kurang manjur, tapi kalau ngobati dikasih kambing, wah cepat sembuh biasanya. Ya, jadi panjenengan kalau datang ke rumah jangan lupa bawa kambing. Itu contoh dukun gitu ya. Kemudian ketika dia, jadi pada waktu itu ya cerita, banyak tetangga saya yang matinya perutnya buncit, laki-laki tapi matinya buncit, melembung perutnya. Ya, itu indikasi disihir. Sehingga ketika dia si dukun tadi meninggal dunia, bongko ya, bongko itu diobong di neraka kan itu ya, setelah tahu bilang. Ya, kalau wafat terlalu halus ya, bongko diobong di neraka. Ketika dia meninggal dunia, dia ngomong, aku wis entek orang 70. Aku sudah membunuh orang 70 lewat sihirnya. Katanya begitu. Sadis sihir. Makanya syirik itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dia kerjasama dengan jin untuk membunuh, bahkan suaminya sendiri dibunuh, mungkin anak-anaknya juga dibunuh, dijadikan tumbal. Ya, sampai segitunya setan itu memberikan syarat-syarat yang aneh-aneh kepada orang yang mengikutinya.
Ya, kembali lagi ke anak kiai tadi. Jadi setelah mengetahui Al-Quran berserakan, dia kaget, ya Allah, apa aku syirik, apa aku kafir dan sebagainya sudah. Jadi ngeri syarat-syarat dukun itu. Untuk menjadi dukun itu begitu, tingkatan tertinggi dia menghina Al-Quran. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati. Khawatir kita masuk ke lembah dukun, ketika berobat jangan sembarangan. Pokoknya berobat pakai telurnya digosok-gosok, hilang penyakitnya, dibuka telurnya sudah menjadi apa? Busuk hitam. Wah, misalnya itu kan trik sebenarnya. Ya. Ada kata sungguhan berarti mubadzir. Kalau buang penyakit kenapa ke telur? Mendingan diceplok telurnya. Ya, makan. Jadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi yang mubadzir itu koncone setan. Ya, mubadzir koncone setan. Oh, termasuk prasmanan itu banyak yang mubadzir kadang ya. Pernikahan ya, karena mungkin jarang makan enak, di situ ada sate, gulai, rawon, tumplek kabeh, koyok yoyo ndak habis. Banyak itu ya. Nah, itu temannya syaitan, mubadzir eman. Ya. Kita harus hati-hati di situ, ya. Jadi kembali lagi ciri-ciri dukun tadi punya kamar khusus. Kamar itu digunakan untuk persembahan pada golongan jin. Ya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya tentang ciri-ciri dukun. Ya. Kemudian dukun punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Ya. Punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Contohnya apa? Tidak boleh menikah pada bulan Suro. Lah itu pakai dawe primbon. Ya. Ya itu ditakuti, ojo nikah Suro. Ya, itu contohnya. Mungkin jenengan kalau mantu coba bulan Suro. Ayo itu ya, kan. Ya, itu termasuk cara-cara dukun. Sebenarnya tidak apa-apa, ya. Jadi punya pantangan terhadap hari-hari tertentu, ya. Terutama juga dukun itu ketika pernikahan keluarga rumah tidak boleh mandi. Kenapa? Khawatir hujan. Lek tidak mandi kan tidak wudu, tidak sholat, akhirnya kan gitu tuh. Padahal kondisi tubuhnya kan kotor. Lah itu mereka tidak suka kebersihan. Termasuk nyarang hujan itu ciri-ciri dukun. Kecuali minta pada Allah, ya Allah, minta tolong hujannya ditunda ya Allah, langsung minta pada Allah, tidak masalah. Tapi kalau pakai dukun kasih sandingan, ada apel, ada lepet, ada telur, macam-macam. Nah, itu ngasih makan jin. Sandingan itu ngasih makan jin. Ya. Kecuali kue yang ditaruh di sini bukan sandingan, itu hidangan. Nah, jadi itu ciri-ciri dukun. Ya. Jadi kalau panjenengan datang kepada seseorang, kemudian ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu ada, cepat-cepat pulang. Karena apa? Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Ya, barang siapa yang pergi ke dukun mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, banyak orang yang tertipu seakan-akan itu ibadah, padahal itu adalah tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadahnya walaupun wiridanya ribuan kali, puluhan ribu kali, bukan mendatangkan ketenangan tetapi mendatangkan kegelisahan. Sehingga kita pernah nemukan, anak itu kok gila, ya, kok pedot misalnya, ya. Itu karena dia bukan tidak kuat amalan, tapi salah amalan.
Puasa Senin Kamis wiritan baca ini ribuan kali supaya mendapatkan sidia misalnya, lah itu juga termasuk. Ya, jadi itu ngamalkan amalan ini supaya rezekinya lancar. Ya, tapi wiritannya nggak jelas. Ya, kadang dicampur-campur. Ya, jadi seperti itu ciri-ciri dukun. Lah termasuk yang berakibat anak orang yang salah amalan itu ketika itu jin datang ke tubuh dia sehingga setan itu menyuruh apa saja harus mau. Termasuk yang ekstrim membunuh seseorang. Nah, itu salah satu indikasi selain karena narkoba bisa karena setan, jin yang masuk dalam jasad manusia. Kok bisa senekat itu? Karena bisa jadi akumulasi dari gangguan jin sudah numpuk dalam jasad seseorang. Dari anak kecil masih gendong, bahkan mungkin masih dalam kandungan, kalau sudah dihuni oleh jin, itu orang tuanya, ibunya ketika hamil itu berat untuk berdiri. Itu indikasi digelandoti oleh golongan jin, kecuali karena kembar. Ya, saya pernah ngeruqyah gitu, ketika tak ruqyah perutnya kayak nendang-nendang. Ya, setelah diruqyah enteng. Ya, jadi bawaannya bayi kayak mungkin 50 kilo, tapi ketika diruqyah normal mungkin 10 kilo, 15 kilo. Jadi oleh karena itu nanti panjenengan kalau punya calon cucu misalnya, ya suruh meruqyah perutnya. Ya, karena kondisinya wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Ya, karena apa? Kalau tidak mulai dari itu, kelak khawatir ya sudah lahir tidak pernah diruqyah, tidak pernah diajari doa-doa, ya tidak pernah dingajikan. Akhirnya jinnya numpuk sampai dewasa memuncak, stres atau nekat. Ya. Karena banyak kejadian jin itu nyuruh. Ada pasien saya yang ketika melihat anaknya pengen membunuh, pengen ngambil, ketika tahu pisau pengen nyembelih anaknya. Ya alhamdulillah dia sering ngaji jadi ingat, tidak jadi. Ada pasien saya yang sudah lewat kontrol, ya dia jinnya menyuruh nyeblong sumur. Akhirnya terjadi karena tidak ada yang tahu, ketika nyemplung sumur ya meninggal sudah. Dan kejadian-kejadian yang lain, ada setan itu menyuruh seseorang bunuh diri. Nah itu juga termasuk. Oleh karena itu kita diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan doa-doa kita itu rata-rata berlindung dari setan. Iya Anda? Doa pagi dan petang itu kebanyakan juga kita berlindung dari setan. Saking segitu dahsyatnya setan. Jadi jangan merasa aku kan tidak kesurupan, tidak ada masalah. Bukan hanya masalah itu saja, setan itu juga bisa menggoda manusia malas beribadah. Disuruh beribadah lelah, disuruh tamasya gagal. Itu contoh itu. Tapi jenengan disuruh ngantar jenazah semangat kan itu. Lebih banyak zikrul maut sebenarnya beliau ini. Ya. Ya, itu gambaran setan menggodanya sejauh itu. Dan mereka menjadi menggoda manusia, berhasil lumayan besar ya. Pialanya adalah ketika berhasil menggoda suami istri untuk bercerai. Nah, itu sudah juara satu bagi golongan setan. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita sekalian berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk.
Ya, berlindung diri. Kita ajari anak-anak kita dengan doa-doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya, ringan-ringan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Itu doa-doa untuk pengobatan ya, dan masih banyak-banyak yang lain yang perlu kita ketahui ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu tentang ciri-ciri dukun ya. Sebenarnya masih ada tentang apa? Contoh-contoh penyakit dari gangguan jin atau sihir ya, insya Allah dibahas lain waktu insya Allah. Ini penting apa enggak? Nah, penting kan ya, supaya kita tahu enggak sembarangan berobat. Kok pengobatannya laris, rame belum tentu bener, sepi belum tentu salah. Kadang kalah promosi, kalah mak jomblang misalnya. Jadi seperti itu ya. Dan kedok dukun itu ada dukun yang pakai belangkon, ada dukun yang pakai serban. Kita tertipu kebanyakan dukun yang pakai serban ya. Oh Islami, punya masjid misalnya lah, tapi kan boten tapi kan punya masjid ya. Santrinya banyak misalnya, belum tentu benar kalau tidak sesuai syariat Islam ya. Tapi di sisi lain kita bersyukur ya, itu oknum ya, itu oknum ya. Tapi insya Allah banyak yang lurus daripada yang tidak lurus. Jadi oknum itu di mana saja ada ya, di kalangan manapun aja. Seperti zaman Rasulullah, para munafik itu kan ada ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, karena akidah ini pondasi utama ya. Syirik itu dosa yang tidak diampuni, kita harus menjauhinya ya. Na'udzubillah min dzalik ya, semoga kita tidak terjerumus ya, ke dalam kesyirikan ya. Insyaallah itu kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.